Halo guys, balik lagi di Overthink Love. The solution of your heart. Oke. Balik lagi nih sama Salsa dan Carlos. ya di sini Di sini di mana? di Overthink Love. Di Overthink. Jadi kali ini kita mau bahas tentang toxic relationship. Oke. Cuman toxic relationship ini agak beda nih. Jadi kita mau ngebahas toxic relationship yang berefek sama mental orang itu. Jadi misal lo ada di dalam satu hubungan yang toxic gitu ya. Terus si toxic relationship ini bikin lo tuh sampai depresi atau punya anxiety, pokoknya yang berdampak sama mental issues-nya dia gitu. Sampai kena mental ya. Iya, jadi pokoknya udah parah banget sampai nggak sehat, hubungannya nggak sehat, orangnya pun jadi nggak sehat gitu. Bener. Jadi kayak sakit mental juga kayak gitu sih. mungkin kita langsung ngajak bintang tamu aja Iya. kali ya. Langsung kita panggil ya. Buat Ini dia. ngobrol-ngobrol tentang toxic relationship ini gitu ya. Benar banget. Oke, panggilin dong. Langsung saja kita Langsung saja panggilkan. kita panggilkan bintang tamu kita. Pakai bintang lagi. Nah, ini dia nih bintang tamu Oke, kita. kenalin dulu dong Kak, Iya, benar. namanya siapa? Halo teman-teman, kenalin nama gue Vika Kinanti, biasa dipanggil Vika atau Kinan. Vika, Vika. Tangkinan. Panggilnya Vika atau Kinan nih? Dua-duanya boleh senyaman Gue panggil aja. Vika atau Kinan. Oh, boleh. Jangan bercanda. Gue Vika aja Kinan. kali ya? Iya boleh. Oke. Nah, oke Vika. Jadi hari ini kita pengen ngebahas toxic relationship yang berujung pada mental issues gitu. Kesehatan mental. Mungkin dari pertanyaan ini dulu kali ya, toxic relationship menurut lu tuh apa sih? Iya. Gitu? Kalau menurut gue, toxic relationship itu jadi kita yang ngejalaninnya itu ngerasa kayak pasangan lu tuh terus-terusan nuntut lo, tapi dia tuh nggak mau berubah. Ngerti nggak? Jadi yang ada effortnya tuh cuma lu sendiri, pasangan lu tuh nggak ada effort sama sekali. Atau bisa juga, kan ini menurut gue, Ya. bisa juga tuh hubungan yang kerjaannya kayak berantem terus, tapi berantemnya tuh berantem yang hal nggak penting, yang seharusnya lu tuh nggak berantemin hal ini, malah lu berantemin kayak gitu sih kalau menurut gue. Hal-hal kecil pun bahkan di ini. Iya, hal kecil sampai yang nggak penting lah Iya, diberantemin. benar-benar. Kalau menurut lu sendiri gimana sih? Ya menurut gue sendiri sih dari katanya sendiri ya toxic, beracun, berarti itu yang bikin hubungannya tuh nggak sehat atau pokoknya beracun lah yang nggak baik gitu loh. Jadi bener kata Vika tadi, mungkin kalau misalnya di dalam hubungan itu misalnya dia berantem terus berantemnya nggak ada alasan tertentu, pokoknya tiap hari tuh ribut doang kerjaannya, jadi kayak udah sama-sama apa ya, gue tuh udah sama-sama nggak klik gitu loh. Jadi hubungannya udah nggak sehat, udah nggak baik untuk dilanjutin, tapi tetap dilanjutin gitu. Biasa itu yang makin bikin toksik sih hubungannya. Udah tahu kayak udah nggak bener nih ya hubungan, tapi masih aja dilanjutin gitu ya. Bener sih, bener. Ya, dan sebenarnya alasan menjadi toksik tuh banyak sih, bisa apapun itu kan, entah komunikasinya yang jelek atau misal cowoknya selingkuh atau apa lagi ya, misal ya pokoknya gitu lah. Bisa juga ada trauma dari masa lalu juga. Iya, pokoknya intinya Dia ngebawa gitu ke hubungan selanjutnya. yang bikin si dua orang ini, si pasangan ini sama-sama nggak stable dalam hubungan itu. Benar-benar. Tapi Kinan sendiri, Nanti nih tadi pikir kan, ya nggak apa-apa. Kinan sendiri pernah nggak sih berada di toxic relationship itu sendiri? Kalau menurut gue pribadi pernah sih, soalnya kan bisa menurut gue toksik tapi menurut orang-orang Iya sih, enggak kan. Benar-benar. Kalau gue pribadi tuh pernah, bahkan sampai semua sosmed gue tuh dipegang sama dia. Bahkan gue berdiri kayak sekarang nih, gue lagi duduk sebelahan sama lo, ada perlu kan? Tapi itu bisa dia berantem gara-gara hal itu. Bahkan sampai si cowoknya juga kena sama emosi dia gitu loh, Kak. Jadi Berarti- toksiknya, Eh, jadi toksiknya ini karena cowok lu posesif gitu. Iya, tapi posesifnya tuh menurut gue aneh banget. Bahkan sama saudara gue sendiri aja tuh gue gak boleh deket-deket. over banget berarti ya? Terus itu, tadi lu mau Iya, maksudnya sama tentang posesif. Itu lu berapa lama maksudnya ngejalanin hubungan segitu? Itu nggak lama sih, paling Oh, itu nggak kurang dari 3 bulan. Oh, bagus. Untungnya cepet sadar. Untungnya cepet sadar, benar. Tapi ngaruh nggak? Maksudnya ngaruh setelah lu putus, kayak lu ada apa gitu? Setelah putus lebih ke takut, terus males.
terus lebih punya pikiran-pikiran yang kayak gue itu kan belum kejadian tapi gue udah mikir gitu loh kalau misalkan nanti dia kayak gini gimana ya, padahal belum tentu juga ke depannya. Jadi itu kayak ada trauma gitu ya, takut digituin lagi, takut disakitin lagi, takut diposesifin lagi kayak gitu. Lebih Pasti ke sih. cemas ya, maksudnya gangguan Iya, kecemasan nggak sih? iya. Terus juga overthinking. Dia juga overthinking. Wah. Jadi pokoknya netting lah, jadi kayak takutan gitu loh. Padahal sebenarnya mungkin gebetan atau calon pacar lu sebenarnya nggak kayak gitu, nggak apa-apa. Cuman karena lu ada apa sih sakit hati ini di masa lalu, lu takut itu terjadi lagi gitu ya. Dan pasti ngaruh sih, maksudnya tuh ngaruh ke hubungan, bukan hubungan apa, maksudnya ketika baru putus dengan yang hubungan nggak baik ini pasti bakal ngaruh ke diri kita sih menurut gue ya. Iya, pasti. Kayak ya itu tadi balik lagi kayak overthinking segala macem, takut trauma gitu sih. Mungkin kalau misalnya dari lu Sal, cara ngadepin biar apa namanya Iya. Mungkin ini kali. memulihkan diri gitu. Iya. Mungkin pasti banyak juga nih orang yang ada di toxic relationship yang pas putus tuh pas lepas gitu ya, itu langsung kelihatan banget gitu loh mentalnya tuh nggak baik gitu, nggak sehat gitu kan. Pas putus dari toxic relationship, maksudnya keluar dari toxic relationship, kita expect bakalan langsung oke, gue bakal baik-baik aja, padahal tuh sebenarnya enggak. Yeah. Malah kadang tuh memperburuk keadaan kita gitu. Sepengalaman gue kebetulan gue pernah di toxic relationship dan hubungan itu bikin gue bener-bener apa ya, down banget lah. Gue ngerasa mental gue tuh apa ya, kayak Jatuh buat gitu. parah, kayak I was at my lowest point gitu loh in life. Jadi ada masalah banyak, terus ada di hubungan yang nggak sehat, terus ya jadi pada saat itu ya emang kebetulan juga gue lagi banyak masalah gitulah, masalah lain, ditambah gue dalam hubungan yang tidak sehat juga. Dan gue ada di hubungan itu kira-kira 1 tahun lebih lah, hampir 2 tahun. Dan ketika putus, parah sih. Itu gue tuh sampai harus ke psikolog, saking gue tuh bener-bener nggak kuat gitu sama the pain, sama sakitnya itu parah banget. Gue sampai harus ke psikolog karena itu. Jadi banyak sih, kalau setahu gue ya banyak yang ngerasain kayak gitu. Dan orang tuh kayaknya banyak yang underestimate juga perasaan sakit hati orang karena cinta. Bener. Ya kan? Kayak apa sih cinta-cintaan doang gitu, kayak apa sih cuma pacar doang, pacar tuh bisa dicari lagi kali, lu bisa sama siapapun yang lo mau kayak gitu kan. Padahal menurut gue nggak sesimpel itu. Kayak sebenarnya pacar tuh kayak sebenarnya kayak orang biasa aja gitu, kayak temen lo, kayak sahabat lo. Bedanya ya dia lebih intens aja komunikasinya kan sama kita. Dan bayangin orang yang punya intens komunikasinya gitu sama kita tiba-tiba hilang, bener-bener hilang aja gitu, pasti lu bakal ngerasain kekosongan gitu nggak sih? Iya. Apalagi kalau misalnya hubungannya itu nggak sehat kan, itu makin parah gitu lah. Jadi ya waktu itu gue sampai harus ke psikolog saking gue stresnya lah. Gue nggak bisa dibilang gue depresi ya, karena gue nggak pernah periksa, cuman at least gue ngerasa di poin itu gue bener-bener harus ke psikolog untuk cari pertolongan, saking gue tuh udah nggak kuat banget. Jadi itu sih pengalaman gue di toxic relationship yang membawa gue tuh ke mental yang tidak baik. Tapi Kak, gue mau tanya deh, kan lu sama gue sama-sama perempuan. Iya. Lu pernah gak sih mikir kayak gini, gue setelah lepas dari dia, gue bisa gak ya? Atau lu tuh punya pemikiran kayak, gue sama dia sedih terus, tapi kalau gak sama dia, gue gak tahu bisa bahagia apa enggak? Ya pasti pas putus tuh itu yang bikin gue stres banget itu sih. Gue mikir kayaknya nggak ada yang bisa bikin gue bahagia selain dia waktu itu ya. Kayak gue kayaknya pas sama dia tuh gue bahagia banget, gue nggak bisa deh kayaknya nggak sama dia gitu. Soalnya dia doang yang bisa bikin gue sebahagia dulu gitu. Jadi ngerasa pas dia pergi tuh kayak anjir, gue nggak tahu harus gimana lagi. Kayak karena kita terlalu ngandelin dia kan, kayak gue terlalu ngandelin dia untuk bikin gue bahagia. Jadi ketika dia pergi, ya udah gue goncang gitu loh, gue goyah karena istilahnya pilar gue tuh runtuh gitu loh. Jadi makanya pas dia pergi tuh, apalagi perginya tuh bukan apa ya, alasannya tuh bukan alasan yang logis atau baik gitu ya, kayak ada orang lain gitu. Itu makin
dirujak sih gue, dirujak parah sih gitu. Tapi yang gue dapet dari elu dan Kak Kinan, kalian namanya bertahan sama orang yang mungkin bisa dikatakan toksik karena takut orang itu hilang. Karena emang itu udah terbiasa nih sama itu, tapi kan itu nggak baik ya. Cuman kalian juga mikir kalau misalnya nggak sama orang ini apa gue bisa bahagia gitu. Mungkin itu yang jadi pertengkaran antara hati dengan otak kali ya. Logika dengan perasaan. Kayak di satu sisi gue sedih sama dia, di satu sisi juga gue bahagia juga. Padahal lu ngerasa bahagia itu ilusi doang. Bener. Iya. Kayak ribut terus, apa yang dibahagiain dari berantem terus. Cuma ketika pas ribut atau pas lagi misalnya habis putus gitu ya, yang dipikirin kan kita bahagia-bahagia doang. Tapi dulu gue senang sama dia gitu. Tapi Walaupun yang ribut terus. tapi yang ribut-ributnya kita nggak pikirin gitu. Itu yang bikin sedih kan. Padahal lebih banyak ributnya daripada bahagianya. Kalau menurut gue itu lebih ke nutup mata nggak sih Kak? Iya. Kayak lu tuh cuma ngeliat dia yang baik-baiknya doang, yang buruk-buruknya udahlah gue maafin nggak apa-apa kok. Namanya juga sayang ya. Tapi itu emang sebuah fenomena sih. Iya. Gue lupa namanya apa intinya. Kita cenderung untuk memikirkan hal-hal yang bahagia daripada hal-hal yang sedih. Misal kayak tahun 2019 itu, kita kan sering banget ya. Gue sering banget orang bilang kayak, gue pengen balik ke 2019 sebelum ada corona gitu kan. Kayaknya gue paling bahagia banget di tahun itu. Padahal di tahun itu juga kita sering sedih, cuman nggak kepikiran gitu. Iya sih, Jadi kita cenderung untuk memikirkan hal-hal yang menyenangkan aja. Oke. Tapi gue pernah tahu punya mantan yang ibaratnya hubungannya udah toksik nih. Cuman gue ngajarin dia supaya dia nggak bergantung sama gue. Supaya ketika misalnya ntar kita putus berdua, jadi kayak ya udah sama-sama udah bisa terbiasa tanpa masing-masing. Kayak gitu sih. Tapi emang bagusnya gitu sih. Iya, jadi ceweknya juga kalau misalkan lu pergi atau gimana nggak mau, gue maunya lu di sini sama gue terus. Benar. Karena jujur itu nggak baik buat gue dan nggak baik buat dia juga. Jadi mendingan ya udahlah gue. Emang caranya mungkin agak jahat sih. Misalnya kayak gue nyuekin segala macam bla bla bla. Nggak ghosting sih, cuma nyuekin aja. Terus kayak agak dingin gitu kan. Tapi di akhir gue ngasih tau ke dia kayak lu jangan bergantung terus sama gue. Lu jangan terbiasa sama gue karena kita nggak bakal bisa selamanya bareng mungkin ya, gue bilang kayak gitu ke dia. Dan bersyukur aja sih dia bisa terima itu sih. Dan pas putus kayak ya udah, mungkin emang awalnya ada gesekan sedikit, cuman nggak lama kok, bentar doang. Nah, lu memutuskan untuk apa sih nge-treat cewek lu pada saat itu kenapa? Apakah karena lu ngerasa ini orang kayak needy banget sama gue, clingy banget, sampai lu ngerasa nggak nyaman gitu? Karena gue mikirnya ini kedepannya nggak bakal baik. Kalau misal dari awal udah kayak gini segala macem, ya itu balik lagi, ini kedepannya nggak bakal baik. Jadi mendingan langsung gue stop di awal aja deh. Okay. Jadi lu udah merasa gitu ya, nggak bakal baik. Dan ya 24/7 gila. Maksudnya kayak ya kan punya kesibukan masing-masing kan. Hidup tuh bukan tentang pacaran doang. Iya. Kayak gitu. Iya benar. Iya. Aduh gue pengen ngejok kalau gitu tadi, sorry. Cuman gitu sih. Mungkin balik lagi ke toxic relationship yang berujung mental issue kali ya. Tapi ya Kak, gue tuh mau tanya deh, gimana cara nasehatin? Jadi gue punya beberapa temen, ini tuh udah beneran toksik banget, tapi dia tuh selalu mikir, dia bilang sama gue kayak, oh oke, gue udah sama dia nih, gue nggak mau lagi sama dia. Besokannya balik lagi. Itu nggak sekali 2 kali. Itu gimana ya Kak kira-kira nasehatinnya? Buat nasehat, aduh. Nggak bisa. Susah sih. Nasehatin orang yang lagi jatuh cinta tuh susah banget tau. Tapi menurut gue itu bukan jatuh cinta, tapi lu cuma udah terlalu sering, jadi kalau nggak ada dia, lu bingung harus ngapain. Jadi, iya. Dan dia harus kalau misalnya buat nasihatin menurut gue bakal agak susah, kecuali emang lu udah siap buat ibaratnya mulut lu berbusa lah tiap hari gitu. Dan lu juga harus siap kalau misalnya ntar nggak ada hasil. Yang paling benar menurut gue dengan dia belajar dari
pengalamannya Iya. sendiri sih. Bener. Lu nggak akan pernah bisa ngerubah orang yang ada dalam toxic relationship, nggak akan pernah bisa. Mau lu ngomong kayak gimana pun, mau lu ngomong berbusa bla bla bla, dia nggak akan dengar sampai akhirnya dia ngerasain sendiri. Benar. Percuma lu kesel tiap hari marah kayak lu bego banget sih, lu goblok banget. Dia tahu dia goblok. Gak usah lu katain goblok, dia tahu goblok. Tapi ya itu kenapa disebut toxic, karena dia nggak bisa keluar. Dia mau keluar tapi susah, nggak segampang itu. Jadi gue kadang agak kesel juga ya. Gue kesel sama orang yang toxic relationship karena dia goblok, tapi gue juga agak kesel sama orang yang temennya gini yang marah-marah. Kenapa lu nggak bisa keluar? Lu cobain dulu, baru lu bisa ngomong gitu loh. Karena nggak semudah yang orang bilang cuy, nggak semudah kayak yaudah sih lu tinggal putusin, ya udah nggak segampang itu. Mungkin dia bilang putus, tapi kalau misalnya si cowoknya ini narik ulur lagi, Ya, ceweknya benar. ini nggak stable, nggak akan bisa. Jadi menurut gue ya diemin aja, Balik lagi ke orangnya. balik lagi ke orangnya. Gue yakin dia akan keluar sendiri kalau misalnya dia Udah capek. udah capek banget. Pasti, ntar pas dia udah keluar baru dia anjir gue dulu tolol banget. Tapi itu bener loh yang lu bilang pas lu udah keluar kayak gue kok mau sama dia ya, kok gue bego banget sampai segininya Dia sama bakal orang ini. tersadar sendiri tanpa lo sadari gitu. Mungkin untuk jadi temennya capek ya. Banget sih, iya, capek saran banget. gue sih iyain aja, gak usah terlalu dipikirin kayak aduh anjir lu cerita mulu ke gue tapi ujungnya balikan mulu. Biarin aja. Tapi pernah loh Kak sampai kayak keluarganya sendiri tuh udah pusing banget. Kayak nih orang tuh kenapa ya? Kenapa segini sama cowok ini gitu loh. dipelet. Kurang tahu sih. Bisa jadi. Bercanda. Sampai keluarga tuh pusing kayak padahal cowok lu udah nggak sekali dua kali ngelakuin kesalahan gitu kan, udah dibilang brengsek ya brengsek gitu, kayak bingung kenapa masih sama orang ini gitu. Mungkin dia belum capek sih. Iya. Kayaknya capek mah udah sih Kak, cuma lebih Belum di capek banget. lebih di Capek banget. gue masih bisa nih, gue masih Iya. bisa. Belum capek banget. Karena biasanya orang berhenti ketika dia udah capek kan. Maksudnya udah capek banget dalam hubungan ya. Iya. Kayak dan dia bahkan bisa nyadar sendiri sih. Biasanya kayak gitu. Dia bakal tersadar sendiri. Dia nggak bakal tersadar karena orang lain. Berarti Dia bakal nunggu, tersadar berarti nunggu karena- capek ya. Iya, nunggu capek di diri sendiri. Sih. Jadi gitu. Oke. Ya intinya apa tuh? Mungkin tips, bukan tips siapa ya? Kan lu yang berdua yang udah pernah ada di toxic relationship ini kan. Mungkin kalian bisa membagikan cara-cara untuk bangkit dari trauma-trauma itu. Kalau dari gue dulu, boleh. Sebenarnya gue nggak sampai separah itu sih, cuman mungkin ini bisa ngebantu kalian. Ketika putus dari, keluar dari hubungan relationship ini, toxic relationship ini, hal yang pertama tuh rasain dulu rasa sakitnya. Kalau gue, rasain rasa sakitnya sampai ya udah nangis kayak apa segala macam sampai benar-benar lu kayak udah nggak berasa lagi gitu, karena emang biasanya kan rasa sakit itu udah nggak sakit karena kita udah terbiasa kan. Iya. Jadi udah nggak apa-apa lu ngurung diri dulu kayak segala macem bla bla bla. Cuman kalau emang udah parah banget mungkin harus kayak salsa mungkin minta bantuan psikolog kayak gitu. Ketika udah lumayan feel better ya udah nikmatin aja hari-hari. Sama jangan terpaku sama masa lalu sih, harus dijadiin pelajaran kayak gitu. Biar nggak terjebak di situ lagi kalau dari gue gitu. Ya seperti itu. Gue kan tadi udah cerita tuh kan, gue parah banget sampai gue harus ke psikolog. Bahkan gue beberapa kali tuh kayak kena panic attack gitu loh, nangis tiba-tiba. Terus sampai yang parah banget tuh gue sampai apa ya, pernah gue tuh mimpi hal yang sama berulang-ulang 1 minggu. Bener-bener mimpiin itu terus, dan gue nggak bisa tidur seminggu gara-gara itu. Ini ngaruh buat kepikiran berarti ya. Parah sih, kayak gue keselnya ya di saat oke lah gue pas lagi sadar gue stres nih, tapi at least pas tidur gue pengen istirahat. Bahkan pas tidur pun gue nggak bisa tenang Sampai gitu. keganggu pas. Parah banget sih. Dan mungkin saran dari gue tuh cepet cari pertolongan sih secepatnya. Kalau misalnya kalian ngerasa udah nggak kuat banget, udah perlu ngomong sama, atau at least ngomong sama teman, atau mungkin kalau misalnya parah banget kalian ngomong ke profesional gitu. Karena dibilang ngebantu banget sih sedikit sih, jujur aja sedikit. Balik lagi ke doang. diri sendiri Iya, nggak sih? sedikit doang, tapi at least lu tuh lega dan lu tahu apa yang bisa dilakuin untuk mencegah
trauma itu nggak terlalu melebar gitu loh, karena waktu pas gue habis konsul dapet ya tips-tips gitu loh, kayak lo gue harus ngapain supaya gue tuh nggak terlalu Pikiran gitu. nggak terlalu kepikiran dan nggak makin parah gitu lah. Kalau dari gue sih yang pertama itu lu ikhlas dulu sih, walaupun emang toksik kan emang harus ya udah deh gue harus ikhlas, kalau udah nggak sama dia gue bisa kok. Jadi lu lebih ke motivasi diri sendiri kalau ayo dong lu bisa nih nggak lo nggak ada dia, ayo lanjutin hidup lu lagi. Kan pernah ada sampai orang yang mikir kayak gue nggak mau hidup lagi deh, kayak gue udah nggak ada dia, gue ngapain lagi lanjutin hidup. Kalau menurut gue sih lebih ke motivasi diri sendiri, terus lebih nambah value diri sendiri juga, soalnya biar lu tuh nggak gampang dibegoin sama cowok-cowok kayak gitu. Nggak buat cowok-cowok doang sih, buat cowok ke cewek juga bisa kan. Terus lebih ke sadar lebih awal kalau hubungan lu tuh toksik. Kalau temen lu ngomong tuh nggak ada salahnya didengerin, karena kan ya temen nggak mungkin mau Kesel dia udah capek banget banget. ini pasti buat temen lu yang itu kan. Harus dengerin sih temen Iya. gue, harus dengerin. Siapa Betul. namanya? Waduh, nggak ada. Enggak. Pokoknya yang ngerasa temennya dia lo harus dengerin ini. Ayo, lanjutin. Terus selain dengerin omongan temen lu sendiri, itu lu harus lebih ke sadar kalau orang-orang di sekeliling lu tuh sayang sama lu tuh nggak mau lu dibegoin gitu loh. Temen-temen lu tuh mau yang terbaik buat lu, dia tuh bukan yang terbaik, dengerin. Udah sih, Dengerin, gitu hei. aja. Dengerin. Gimana sih? Capek nih dia curhatin terus. Ada lagi yang bisa sampai Udah kan? Ya, gimana? Ya mungkin segitu dulu saran-saran dan cerita-cerita dan pertanyaan-pertanyaan dari kita bertiga tentang toxic relationship yang berujung mental issue ini. Tuh. Ya, semoga teman-teman yang sedang merasakan atau pernah merasakan dan punya luka gitu ya, semoga cepat pulih. Pulih, cepat sembuh. Dan Amin. semoga temannya Vika cepat tersadar. Amin. 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 Oke, sampai jumpa di cerita dan episode selanjutnya. Dadah.